Sejak kasus pertama di Indonesia telah diumumkan, angka positif COVID-19 terus mengalami lonjakan. Di Jakarta, dalam sehari kasus positif bertambah, mencapai angka ratusan. Demi menekan penyebaran COVID-19, pemerintah akhirnya menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Hal ini merubah keadaan secara keseluruhan. Semua terpaksa harus tutup. Untuk kita sebenarnya mengingatkan kita kembali untuk kalau sebenarnya ini tuh bukan tugas pemerintah saja, tapi juga ada keterikatan antara pemerintah dan juga masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Kita butuh kerjasama agar wabah ini bisa cepat berlalu gitu kan. Jadi kita mewajibkan masyarakat yang ingin memasuki wilayah DKI Jakarta wajib menggunakan masker jika dia masih tetap ingin beraktivitas seperti biasa. Nah, untuk transportasi umum sendiri, di transportasi umum kita mewajibkan atau menerapkan physical distancing, di mana menjaga jarak antara penumpang satu dengan penumpang lainnya. Jadi untuk angkutan jalan sendiri, itu hanya boleh dinaiki 50% dari jumlah kapasitas. Selain itu, wabah virus ini juga berdampak pada ekonomi pekerja harian, seperti ojek online, karena dihapusnya fitur ojek motor dari aplikasi. Pastinya yang tadinya nyari orderan gampang, mudah, sekarang susah. Apalagi pertanggal kemarin 10 itu ada PSBB ya. Itu yang tadinya ada Goret, sekarang Goret udah nggak ada. Yang ada cuman Gosen atau GoFood. Orderannya umpamanya ada berapa, tapi yang yang standby itu ojeknya banyak banget, jadi berasa banget berebutannya gitu loh Mbak. Seharian dapat 3, bayangin Mbak, 3 umpamanya dikali 9.600 berapa duit boleh. Sebenarnya karena ruang lingkup, balik lagi ruang lingkup ojol tidak diperbolehkan karena memang ojol tersebut dia lebih cepat untuk melakukan penyebaran karena dengan bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Sedangkan kalau kendaraan pribadi dia hanya ruang lingkupnya keluarga itu saja dan tidak menyebarkan ke tempat lain gitu. Tidak hanya itu, beban yang harus ditanggung di tengah pandemi selain untuk makan sehari-hari, yaitu cicilan kredit motor. Saya terus terang, kontrakan untuk bulan ini walaupun sebesar 700.000 saya belum bayar. Untungnya yang punya kontrakan juga berbaik hati. Nah sekarang bukan masalah kontrakan lagi, ada lagi kita punya yang namanya tagihan motor, ya kan? Tagihan motor itu nggak akan terpenuhi kalau sehari cuma dapat 40 dan sampai 70.000 buat bensin dan yang lainnya lah. Karena kita terus terang buat bayar apa ya? Buat bayar kontrakan aja kita udah bilang kita tunda. Nah sekarang mau bayar cicilan, Iya, betul. itu bagaimana? Presiden Republik Indonesia turut membantu meringankan beban tersebut dengan membuat pernyataan pada pertengahan April tahun 2020. Presiden menerapkan relaksasi kepada nasabah yang mempunyai angsuran di bawah 10 miliar. Namun yang terjadi hanya sebatas pengurangan biaya cicilan per bulan. Sampai saat ini tuh untuk leasing dan itu yang saya lihat itu bukan pembebasan atau penundaan.
tetapi relaksasinya adalah pengurangan pembayaran. Artinya yang tadinya kita 1 tahun dengan cicilan senilai 1 juta misalnya ya, itu akan dibikin mungkin 2 tahun dengan cicilan lebih rendah 800. Tapi walaupun mau dikecilin seperti apapun, kita nggak bisa dapat uang. Jangankan ngumpulin, buat makan sehari aja masih kurang. Seperti Presiden bilang kemarin, katanya dihentikan, ternyata tidak. Itu kan memberatkan kami. Nah, apakah setelah kejadian ini nggak lucu dong kita ibaratnya kendaraan kita kan semua online itu hampir mungkin sekitar 70% masih melakukan kredit. Apakah setelah kejadian ini akan ditarik semua atau gimana? Presiden Joko Widodo mendiskusikan kepada otoritas jasa keuangan untuk kelonggaran cicilan kepada nasabah. Debitur yang itu, yang memang tabungannya pun tidak ada, dia pekerjaannya untuk hidup, ini diprioritaskan untuk sementara bisa dilakukan restructuring, pembayarannya ya paling lama 1 tahun. Ya. Nah, apabila debitur tersebut kategori itu namun punya tabungan, silahkan aja. Kami himbau para nasabah untuk tetap bisa membayar dan tetap dikategorikan tadi lancar. Ketua OJK memberikan fleksibilitas kepada bank dan multifinance untuk membuat kebijakan persyaratan masing-masing dari perusahaan tersebut. Itu kalau dari cicilan kelonggaran itu buat yang terdampak COVID biasanya itu dia ada jangka waktu, bukan kalau yang di berita-berita kan 1 tahun ke depan atau 1 tahun berapa gitu gratis ya, kemudian diberitain di media. Tapi kalau di sini dalam artinya itu kelonggaran itu berupa pemotongan dan perpanjangan cicilan. Contoh seumpamanya kayak kredit motor cicilan per bulannya 1.500.000 ya kan? Sisa tenornya 10 bulan. Nah nanti dalam kelonggaran itu bisa dipilih 3 bulan atau 6 bulan, maksimal sih setahu saya 6 bulan. Dia itu dari 1.500.000 itu dipotong, misalkan dipotong bisa dipotong 300.000, bisa dipotong 500.000 dari cicilannya. Nah jadi cicilannya itu seumpama 1.500.000 dipotong 500 jadi 1 juta. Nah 500 itu kalau misalnya kita ambil 3 bulan jadi 1.500.000, sementara tenor sisa 10 bulan ditambah lagi di belakang jadi 11 bulan. Kalau seperti itu biasanya tergantung perjanjian di tempat. Contohnya kayak udah masuk restruktur, otomatis kan udah dapat kelonggaran tuh. Kalau misalkan masih belum bayar juga nanti kebijakannya gimana? Entah dari debiturnya mau mulangin barang atau gimana. Biasanya sih kalau prosedur itu langsung datang ke kantor sama kepala yang di atas ya bicaranya. Tapi ada juga yang bisa kalau diambil barang sih enggak, biasanya debitur kadang ada yang mulangin juga barang. Sesuai prosedur dari perusahaan dan dari yang surat edaran dari OJK-nya gitu. Nah, kalau untuk persyaratannya yang pertama kemarin kan ini di awalnya di bulan Maret, di bulan Maret kalau nggak April. Nah itu dia dihitung dari 3 bulan atau 2 bulan ke belakang. Itu dia dari cicilannya, apakah dia bayarnya nggak telat atau nggak ini, maksudnya pembayaran lancar. Minimal begitu start di bulan April, dia harus yang bulan Maretnya udah harus bayar. Hingga saat ini masih belum ada kejelasan dari pemerintah terkait dengan keresahan masyarakat. Adanya pandemi ini menimbulkan banyak persoalan baru yang harus dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat. Siapapun mengharapkan kondisi ini segera berakhir dan semua permasalahan dapat terselesaikan dengan bijak.